Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mengikuti, selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Jadi seperti judul video kita hari ini yaitu kampret. Sebetulnya saya udah berapa kali nih ya dalam video cakapnya memang yang nggak enak. Tapi ya kayak mana sama si debt collector ini memang kita nggak bisa tenang gitu loh. Nggak bisa kita dengan bertutur bahasa yang baik. Sedangkan tutur bahasa yang tidak baik pun juga tidak mengerti ya. Dan jadi ini yang mau saya bahas itu kampret korban pinjol ilegal makin banyak ya. Dan ini mau saya bahas hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang belum support, silakan disupport dulu. Semoga channel Solusi Hutang makin berkembang lagi, makin sukses lagi, makin banyak subscriber lagi, dan pastinya makin banyak orang yang terbantu dan tertolong gara-gara hadirnya channel Solusi Hutang. Tapi itu semuanya harus dari supportan Anda semuanya, karena bermanfaat atau tidak tergantung dari Anda yang kampret. Nah, ini kampret, kata kampret ini terserahlah Anda mau arti apa, itu menurut pemahaman Anda aja. Ternyata korban pinjol ilegal makin banyak ya. Ternyata korban pinjol ilegal makin banyak. Kenapa? Karena kemudahan di era digital saat ini, yang biasanya kita meminjam itu secara konvensional, kita datang mengajukan data ini segala macam, saat ini tidak. Kita tinggal otak-atik HP, cari link-linknya, kita klik, kita isi ini segala macam, udah. Tunggu beberapa menit, tunggu beberapa jam, dana cair. Kalau dulu enggak, dulu kita harus capek-capek ke banknya, ini serahkan data, cek BI checking segala macam, habis itu survei, nanti cocok tidak cocoknya baru dikabari, lama ya. Dan akhirnya orang-orang memilih jalan alternatif tanpa dia pikirkan akibatnya ya. Kapan dia berpikir akibatnya, Bang? Setelah dia sadar bahwa uang itu dia manfaatkan dan sekarang dia malah diteror habis-habisan, dia kehilangan akal, dia kebingungan, sudah tidak tahu lagi dan berpikir pendek. Tapi entah apa yang menurut sehingga dia sampai di channel Solusi Hutang, mungkin sudah garis dari perjalanan hidup Anda ya, mudah-mudahan. Jadi saya sempat membingungkan gitu ya. Memang dari marketing pinjol ini memang hebat, dari segi iklan itu hebat banget. Tapi yang saya anehkan buat teman-teman itu, kenapa tidak memahami dan menemukan dulu suatu objek yang mau Anda pinjam ya? Kenapa nggak Anda pahami dulu? Kenapa nggak cari tahu dulu? Kenapa nggak bertanya dulu? Ya. Ini yang saya sesalkan gitu loh. Malah setelah hancurnya saya baru tahu ya. Padahal pinjol itu memanfaatkan suasana COVID ini, mereka berlomba-lomba ini. Di saat pinjol legal sangat hati-hati memberikan pinjaman, pinjol ilegal malah gas habis-habisan ya. Dia nggak peduli 300, 200, 500 dibagikan ya. Dan teman-teman semuanya ngambil, terjebak di situ. Ada lagi yang membuat dia bikin grupnya di Facebook, dia bikin misalnya pinjaman online sejahtera, nanti bagi gini, masuk 2 orang member, sisanya admin itu seakan mereka jadi member, padahal mereka aja semuanya dalamnya. Jadi mereka pengaruhi pikiran kita, oh iya saya sudah cair, saya juga sudah cair, ini bagus banget loh, tanpa bunga ini segala macam, tinggal klik webnya aja, ambil linknya aja. Dia tidak sadar dia sedang dikepung dan dia sedang dihipnotis sama beberapa orang yang bagian promosinya sehingga dia terjebak ya. Ini nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada manfaatnya. Pinjaman online atas dasar apapun nggak ada manfaatnya sama Anda ya. Meskipun kata Anda penolong di saat Anda susah, tapi ini adalah penjerat ketika Anda susah juga ya. Penolong ketika Anda susah, penjerat ketika Anda susah. Bukan penolong lagi. Jadi dia hampir sejalan dia tuh. Ya. Dan kapan orang itu sadarnya, Bang? Setelah habis, hancur. Ya. Hutang di dunia nyata banyak, hutang online tidak selesai.
Akibat apa? Mempertahankan suatu nama baik. Ya. Karena kita malu. Kita ini orang terpandang di kampung gitu loh. Jadi masa utang 1 juta kita nggak mampu, kita pinjam tempat lain. Ya, kita bayarkan perpanjangan, bayar perpanjangan, bukan bayar pokok utangnya, bayar perpanjangan. Ya, 4 hari habis itu DC nelpon lagi, cari lagi pinjaman tempat lain, bayar perpanjangan lagi. Sampai dia kebingungan, sudah berapa lama saya memperpanjang, dengan hutang saya 1 juta kok nggak bisa lunas-lunas. Ya, baru timbul sebuah kesadaran. Dihitung-hitung hutang di dunia nyata puluhan juta, gali lubang tutup lubang udah puluhan juta, duitnya tidak dia nikmati. Di mana letak untungnya, di mana letak manfaatnya? Ya. Ini buat teman-teman semuanya, ini lebih dipikirkan lagi gitu loh. Meskipun kemudahan digital saat ini, hampir semua dari kita memiliki yang namanya smartphone, tapi tolong bijak lagi, tolong lebih dipergunakan lagi semaksimal mungkin. Hati-hati dengan jebakan diri sendiri. Terkadang Anda yang masuk ke dalam jebakan itu. Ya. Jadi gimana Bang yang sudah terlanjur? Yang sudah terlanjur, saya sarankan hari ini stop membayar pinjaman online ilegal, jangan perpanjang dan mencicil. Ya. Karena kan sekarang udah musim tuh open BO, gambar-gambar yang pornografi, nanti dia edit, di sebelahnya foto Anda, sebelah lagi gambar porno gitu, nanti Anda ketakutan disebar. Yaudah, sekarang Anda telepon pun, Anda laporin pun ke bapak polisinya, bapak polisi juga pasti akan menolak. Kenapa? Karena tidak jelas dari laporan Anda gitu loh. Makanya saya sarankan stop membayar pinjol ilegal. Lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Tidak peduli mereka sebar data, yang penting sampaikan kepada orang sekitar, saya tidak merasa minjam, kalau ada yang menelpon Anda suruh ke alamat saya. Karena pinjol ilegal tidak berani muncul ke hadapan Anda. Ya, debt collectornya cuma sampah yang berani di balik smartphone. Jangan Anda ikuti lagi untuk membayar pinjol, baik mencicil, baik memperpanjang, jangan Anda ikuti lagi. Kalau bisa stop dan stop semuanya gitu. Ya, tinggal Anda lihat itu daftarnya di OJK, mana yang legal dan mana yang ilegal. Yang legal kalau juga ikut serta juga seperti itu, stop juga pembayarannya. Simpan buktinya, kantongi buktinya semuanya. Karena nyaris semuanya nggak ada manfaatnya, baik legal ataupun ilegal. Sejauh ini belum ada review manfaat dari pinjol legal dan ilegal. Ya, kalau nggak percaya tengok di komentar saya. Nanti Anda isi. Kalau memang Anda merasakan manfaat dari pinjaman online, coba Anda isi dan kita berdiskusi di sana. Ya. Jadi saya cuma itu mengingatkan buat teman-teman semuanya, mohon jangan meminjam lagi di pinjol. Tolong pahami dulu suatu objek yang ingin Anda kuasai, tolong Anda pahami dulu. Ya, jangan sampai objek itu yang menguasai diri Anda gitu loh. Nanti Anda kebingungan, Anda stres, ini segala macam dan banyak lagi efek-efek lainnya. Ya, mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan buat teman-teman semua. Yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan ambil nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda mau japri dengan saya, silahkan follow Instagram saya @medibrowning. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning.